saya total mengelilingi 3 tempat ini, Sumatera Barat, Sumatera Utara, termasuk di Aceh Tamiang yang terakhir itu yang paling dahsyat menurut saya dampaknya. Jadi dari situ saya mendapatkan banyak hal ya tentang kondisi lapangan. Kalau di Sumbar itu selain banjir dia ada tanah longsor. Bahkan juga ada ancaman erupsi Merapi ya. Bahkan sampai semalam masih hujan, masih meluap sungai. Cerita teman-teman pengungsi di Aceh itu mereka mengalami hujan itu 10 hari berturut-turut. Biasanya hanya sepinggang katanya, baru kali ini sampai ke atap rumah. Masyarakat itu sampai sekarang listriknya mati, akses internetnya mati, termasuk mereka kesulitan air bersih. Ketika kami ngantar bantuan, orang sana bilang, Pak, ini bantuan udah banyak, teman kami nggak punya kendaraan untuk mengantar. Sampai kita belikan tuh. Tuh ada teman yang berinisiatif ngumpulin uang, beli mobil. Kita beli dari Medan, bawa untuk digunakan di sana. Masalahnya ada lagi, setelah mobil ada apa? BBM-nya susah. Kondisi kesehatan mental korban bencana di Sumatera. Apa yang menjadi catatan khusus dari Mas Iqbal? Bayangkan yang ibu-ibu di atap rumah itu 3 hari dia baru dapat pertolongan. Jadi mereka memang mengalami situasi traumatis, shock, banyak diam, dan menangis. Mereka masih banyak juga yang hilang saudaranya, anaknya, antar keluarga. Ini harus ada posko yang tempat mencari. Kalau yang hilang keluarga kumpul di sini, harus ada komandonya tuh. Ya, supaya terhubung. Apa yang menguatkan mereka, Mas Iqbal? Masjidlah penyelamat mereka. Satu tempat itu di Tamiang itu yang kayu semua, tapi masjidnya utuh. Ya. Dan ini penting, kalau mereka spiritualnya baik, insya Allah tekanan dampak psikologis tidak terlalu berat. Kehadiran pemimpin saat bencana sangat penting ya? Penting. Di Aceh ada Mualem, di Sumatera Barat ada Buya Mahyel. Iya. Sementara di Sumatera Utara, kita nggak tahu gubernurnya kemana. Sumber stres di masyarakat itu adalah perilaku elit, ya, politik. Kalau di atas gontok-gontokan, itu berdampak kepada psikologis masyarakat. Memimpin di era digital sekarang itu nggak bisa kita pura-pura. Nggak mudah jadi pemimpin itu. Pemimpin itu kan menderita katanya. Nah, itu kalau kata tokoh-tokoh bangsa kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, Alhamdulillah Margi Sarip kembali hadir menemani Anda, dan di episode kali ini kita akan berbincang mengenai kondisi kesehatan mental saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana di Sumatera. Dan Alhamdulillah di episode kali ini saya akan berbincang dengan seorang psikolog yang sudah turun langsung di 3 lokasi bencana, yakni di Aceh, Sumatera Utara, dan juga di wilayah Sumatera Barat. Langsung saja saya sapa narasumber kita, seorang psikolog, Muhammad Iqbal, PhD. Mas Iqbal, terima kasih. Siap, Bang Margi. Sudah hadir. Berapa lama di lokasi bencana? Ya, saya total sudah seminggu ya, mengelilingi 3 tempat ini, Sumatera Barat, Sumatera Utara, termasuk di Aceh Tamiang yang terakhir itu yang paling dahsyat menurut saya dampaknya. Jadi dari situ saya mendapatkan banyak hal ya tentang kondisi lapangan. Iya. Apa yang Mas Iqbal rasakan? Ya memang cukup sedih ya, karena setiap wilayah ini memang memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau di Sumbar itu selain banjir, dia ada tanah longsor. Bahkan juga ada ancaman erupsi Merapi. Ya. Bahkan sampai semalam masih hujan, masih meluap sungai. Saya selaku orang yang pernah maju wali kota di Padang, ya, itu memang terbawa emosi juga melihat penderitaan masyarakat. Kemudian di Medan saya turun di Langkat. Kalau Langkat ini memang banjir. Ya. Dia nggak ada tanah longsor, tapi di Sibolganya ada. Di Sibolganya longsor, termasuk di Tapanuli Tengah. Tapi kalau di Langkat, yang saya datangin itu dia nggak longsor, tapi banjirnya berminggu-minggu. Ya. Jadi kalau kita teman-teman pengungsi di Aceh itu, mereka mengalami hujan itu 10 hari berturut-turut. Biasanya hanya sepinggang katanya, baru kali ini sampai ke atap rumah. Dan di Aceh Tamiang memang banjir dahsyat disertai dengan kayu gelondongan tadi yang membuat masyarakat itu sampai sekarang listriknya mati, akses internetnya mati, termasuk mereka kesulitan air bersih. Jadi saya kira ini sebuah gambaran lapangan yang memang faktanya bencana ini menjadi salah satu tamparan berat kepada masyarakat saat ini. Iya. Kondisi psikis atau kondisi kesehatan mental apa yang Mas Iqbal temui dari saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana di Sumatera? Ya, jadi memang kalau kita wawancara ke penyintas ya, setiap orang tuh berbeda. Ada yang dia lebih religius,
Ada yang dia mungkin ya lebih kuat, gitu. Tapi ada yang memang baru kita ngobrol dikit dia udah nangis. Ya, ini tergantung resilience setiap masyarakat. Masyarakat Aceh misalnya, mereka sudah mengalami tsunami. Tapi tsunami itu terjadi pada masyarakat pantai, korbannya banyak. Tapi kali ini yang banjir itu banyak masyarakat di pedalaman, di gunung ya, termasuk longsor di Aceh itu longsor. Jadi saya melihat kalau mereka mengalami ini sudah ketika saya datang hari ke-20 ya, masih listrik, masih nggak dapat sinyal. Ini membuat yang mampu, yang punya uang mungkin mereka ngungsi ke Medan kalau dari Tamiang itu 4 jam ke Medan. Tapi yang nggak mampu, mereka bertahan di situ dan mengharap dari bantuan. Memang kalau kita lihat objektif ya, bantuan masyarakat, khususnya pemerintah itu banyak. Tapi saya melihat memang masih banyak yang di dalam, yang belum tersentuh. Ini perlu manajemen yang baik bagaimana menyalurkan bencana. Karena pemerintah ini nyaris lumpuh. Ya, nggak tahu tuh di mana RT RW lagi sudah banyak semuanya kena gitu. Mereka memikirkan keluarganya masing-masing. Iya, saya sempat baca tulisan Mas Iqbal ya mengenai pentingnya penanganan terhadap kondisi kesehatan mental korban bencana di Sumatera. Apa yang menjadi catatan khusus dari Mas Iqbal? Ya, saya kira bahwa yang namanya korban ini manusia, bahwa manusia itu dia tidak cukup hanya makan, tapi manusia itu juga perlu tempat, perlu sebuah memanusiakan manusia ya. Mereka perlu didengarkan. Mereka nggak cukup hanya dikasih nasi baris ya, tapi mereka perlu didengarkan dan perlu tenaga profesional untuk bisa mendengarkan mereka karena mereka menghadapi peristiwa traumatis. Kalau traumatis sudah pasti reaksinya macam-macam. Ada yang marah-marah, ada yang teriak-teriak, ada yang mungkin menarik diri dari lingkungan, menyendiri ya. Jadi ini perlu penanganan psikologis saya lihat. Karena saya mengunjungi rumah sakit di Langsa misalnya. Langsa itu setengah jam dari Tamiang, yang tempat menampung korban-korban dari Tamiang juga, itu fasilitasnya rusak semua, hampir 80%. Bahkan listriknya juga, gensetnya mati. Dan ketika saya tanya, Pak, sakit apa? Oh, saya nemenin istri saya, apa sakitnya? Asam lambung. Tekanan darah tinggi naik. Ini adalah penyakit-penyakit akibat psikosomatis namanya. Akibat tekanan mental, mereka berdampak ke fisiknya. Saya tanya, kenapa sampai asam lambung naik? Iya, istri saya memikirkan bagaimana kehidupan ke depan. Karena rumah kami udah hanyut. Hewan ternak kami sudah habis semua. Sawah kami sudah terendam air. Jadi nggak ada lagi yang diharapkan. Itu yang membuat si istri bapak itu ceritanya dia mengalami penyakit gangguan-gangguan fisik yang saya duga itu akibat masalah psikis. Oke. Dari 3 daerah yang Mas Iqbal kunjungi, mana yang paling parah kondisinya? Tentu saja Aceh Tamiang ya. Aceh Tamiang yang ketika saya datang pasar masih belum buka, ya. Kemudian belum ada kehidupan pemerintahan belum berjalan, ya. Aparatur juga tidak banyak yang kepolisian khususnya yang karena kantor juga mereka berdampak, batalion juga rusak, saya lihat rubuh bangunannya. Tetapi BNPB ada memang. BNPB ada. Dan ketika saya pulang itu memang 1-2 kilometer bantuan masuk terus. Ya, dari pemerintah, dari lembaga zakat, lembaga sosial, bahkan masyarakat yang mampu dari Medan tuh datang bawa bantuannya. Jadi saya melihat situasinya mungkin sekarang sudah terkendali ya. Memang ini penting bagaimana mengambil kesiapsiagaan bencana di setiap daerah lain yang hari ini sudah terjadi curah hujan ya. Sudah diantisipasi dengan modifikasi cuaca. Karena ini kan kemarin sudah kita dengar ya di Guci sudah ada banjir bandang ya di beberapa daerah. Hari ini Cirebon tuh lagi rame tuh masyarakat mengutin ada gudang yang kebanjiran gitu ya. Nah ini penting untuk antisipasi. Karena saya kira kita memahami memang pemerintah ini nggak akan mampu semuanya dengan cepat. Karena situasi Medan yang sulit. Ya kita pun kalau jadi presiden juga bingung juga itu gimana cara menyelamatkan masyarakat di situasi yang berat itu. Tapi memang hari ini masyarakat kita itu marah, teriak, ya itu normal menurut saya. Itu perilaku normal karena situasinya krisis. Justru nggak normal kalau diem-diem aja gitu loh. Jadi itu adalah bagian dari momentum untuk bagaimana memberikan yang terbaik buat masyarakat. Oke. Kalau kita lihat dari skala umur Mas ya, yang paling banyak terdampak itu balita, anak-anak, remaja, orang tua atau lansia? Ya, saya banyak laki-laki, perempuan. Perempuan. Justru yang kita sangat perhatikan itu perempuan dan anak-anak ya. Perempuan dan anak.
Karena di daerah kita tahu perempuan ini juga dia tulang punggung keluarga. Termasuk dari segi profesi ya. Paling berat itu memang petani. Irigasinya hancur ya, karena mereka nggak punya gaji bulanan kan. Mereka berharap, ataupun mereka yang bekerja serabutan seperti tukang, eh, penarik becak, ojek ya, itu hancur semua. Motornya udah nggak ada ya. Makanya ketika kami ngantar bantuan, orang sana bilang, Pak, ini bantuan udah banyak, teman kami nggak punya kendaraan untuk mengantar. Sampai kita belikan tuh. Tuh ada teman yang berinisiatif ngumpulin uang, beli mobil. Kita beli dari Medan, bawa untuk digunakan di sana. Masalahnya ada lagi, setelah mobil ada apa? BBM-nya susah. Jadi memang ini perlu penanganan spesifik, khususnya di Aceh. Masih banyak yang di Bandar Meriah, ya, di Gayo, ya, di PD Jaya, itu banyak lagi yang aksesnya memang susah. Karena medan yang berat di Gunung Bukit Barisan ini. Dalam kondisi tanggap darurat, penanganan kesehatan mental seperti apa? Ya, jadi di kondisi tanggap darurat kita nggak bisa ceramah, kita nggak bisa memberi nasihat. Tapi ada 3 yang kita lakukan dalam psychological first aid, pertolongan pertama psikologi. Kalau kesehatan kan ada P3K ya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Tapi di psikologi ada juga namanya PFA, psychological first aid. Yaitu yang pertama adalah mendengarkan. Jadi ketika turun tempat bencana, kita harus mampu mendengarkan penyintas, apa keluhannya. Ya, biarkan dia mau dia marah-marah, mau dia sedih. Kalau dia sedih kita peluk, gitu ya. Kita beri dukungan ya. Yang kedua adalah menghubungkan, karena mereka masih banyak juga yang hilang saudaranya, anaknya, antar keluarga. Ini harus ada posko yang tempat mencari. Kalau yang hilang keluarga kumpul di sini, harus ada komandonya tuh. Ya, supaya terhubung. Dan yang ketiga adalah membawa ke tempat yang aman. Itu udah pertolongan pertama tuh. Belum bisa kita ngumpulin lalu diceramahin, belum bisa itu, karena mereka masih shock. Mereka masih, atau konseling belum bisa, mereka masih trauma, kaget gitu ya. Dan itu mereka alami, bayangkan yang ibu-ibu di atap rumah itu 3 hari dia baru dapat pertolongan. Gitu. Jadi mereka memang mengalami situasi traumatis, shock, banyak diam, dan menangis. Diam, menangis, itu saya banyak. Atau bercerita terus. Ya. Itu menunjukkan reaksi atas ketidaknyamanan yang mereka terima selama ini. Apa yang menguatkan mereka, Mas Iqbal? Ya, saya kira faktor religius ini pertama ya. Saya melihat di Sumatera Barat misalnya, itu mereka banyak yang justru berlindung di balik masjid ya. Termasuk di Aceh ya, mereka ngumpulnya di masjid. Termasuk di Langkat yang saya temuin itu di Besitang, mereka juga masjidlah penyelamat mereka. Karena masjid ini bangunannya kokoh, kuat ya. Bahkan ada satu tempat itu di Tamiang itu yang kayu semua, tapi masjidnya utuh. Ya. Dan ini penting, kalau mereka spiritualnya baik, insya Allah tekanan dampak psikologis tidak terlalu berat. Yang kedua adalah, yang paling berat itu adalah ketika mereka kehilangan harta benda dan orang tersayang. Kehilangan, kata kunci. Jadi nggak semua penyintas itu kehilangan. Ada yang mungkin rumahnya kena lumpur, udah gitu. Tapi ada yang anaknya hilang, istrinya hilang. Ada yang rumahnya hilang, istrinya hilang, anaknya hilang. Jadi setiap orang itu memiliki dampak yang berbeda. Makanya saya kira tenaga kesehatan saya sekarang sudah mulai turun segera, karena mulai penyakit kan, mulai gatal-gatal, karena mereka udah susah mandi ya. Karena sampai saat ini, sampai saya berangkat dari Tamiang itu juga hujan masih turun. Malam, sampai pagi itu, seharian tuh sampai sore. Bayangkan itu, kan masih cemas lagi kan, trauma. Dan mereka akan mengalami trauma, post traumatic syndrome disorder ya. PSTD namanya. Setelah 1 bulan itu pasti mereka sulit tidur, mereka juga merasakan sesuatu yang berat dalam mentalnya. Oke, dalam konteks kesehatan mental, apakah pertolongan pertama sudah diupayakan? Ya mungkin belum maksimal, ya. Tapi paling tidak pertolongan pertama secara mendasar, apakah Mas Iqbal melihat sudah dilakukan? Iya, saya kira dengan banyaknya aparatur yang turun, masyarakat. Jadi PF ini tidak harus psikolog, bisa siapapun. Kita kepada teman kita kepada keluarga kita, tokoh agama, tokoh masyarakat ya. Dengan cara tadi, pokoknya jangan anggap mereka sebagai objek saja, tapi jadikan mereka adalah manusia yang harus mendapatkan perhatian, atensi, karena mereka sedang berduka. Kalau mereka nangis, sedih, marah, ya itu jangan dimarahin. Itu reaksi yang normal. Ya, ramai kan di media sosial. Itu normal, itu normal. Justru nggak normal kalau mereka diem aja. Ini apalagi ini kan sekarang tidak perlu direspon berlebihan. Tidak perlu direspon berlebihan karena itu manusiawi.
Kita pun kalau seandainya keluarga kita meninggal, lalu kita nangis, jangan ada orang datang, jangan nangis, pasti kita marah. Memang harus menangis, memang itu normal, karena sedang berduka gitu. Nanti ada fase nanti mereka menerima. Jadi kalau dalam fase situasi krisis itu ada yang pertama denial, menolak. Ya. Kenapa ini terjadi? Kedua bergening. Oke lah bencana, tapi jangan meninggal dong anak saya, istri saya. Biarlah harta saya hilang. Dalam dirinya mulai dialog itu. Nanti akhirnya mereka marah, kemudian sedih, menarik diri, sampai akhirnya mereka menerima. Itu perlu ada fase tahapan yang itu memerlukan waktu. Oke. Jadi komunikasi kebencanaan sangat penting ya Mas? Penting, termasuk kepada aparatur yang turun. Saya kira harus dibekali dengan keterampilan PFA ini, psychological first aid, atau dukungan psikososial bahasa lainnya, untuk supaya mereka empati, ya, empati. Karena penting juga manajemen pengungsian ini, manajemen bencana ini, bagaimana memandang bencana ini sebagai sebuah situasi krisis. Untuk itu penting untuk menekankan kepemimpinan di situasi krisis. Ini penting. Oke. Empati berarti ada empati publik, ada empati pemerintah. Betul. Nah, dua aspek itu Mas Iqbal melihatnya seperti apa di sana? Ya, makanya di saat ini saya kira yang membuat blunder di awal bencana itu adalah ketika Kepala BNPB mengatakan bahwa bencana yang terjadi tidak sesuai kenyataan di media sosial. Itu membuat publik marah sebenarnya. Harusnya itu tidak perlu terjadi. Dan akhirnya minta maaf. Ya. Karena masyarakat masih waktu ketika itu punya keluarga yang terputus. Orang yang, kan perantau banyak, ya kan, di kampung banyak. Apaan? Ini buktinya gitu ya. Itu muncul awal. Tapi sekarang saya kira pemerintah sudah menangani dengan baik. Ya. Saya kira tinggal bagaimana komunikasi publik, komunikasi politik dari pejabat publik kita untuk berhati-hati menyinggung perasaan pejabat publik masyarakat kita, karena ini lagi situasi sensitif. Nanti kalau udah normal juga nggak marah-marah lagi. Ini wajar aja menurut saya, normal. Oke. Kalau empati publik, Mas Iqbal? Empati publik ini penting juga, bagaimana masyarakat juga jangan jadi provokatif juga nih ya kan. Memang kita harus di saat ini bagaimana bersinergi antara pemerintah, influencer ya, banyak sekarang influencer yang turun, juga tokoh-tokoh ya. Jangan saling menyalahkan dulu, karena ini berat ini. Karena kalau saling provokasi, ini ada artis ngomong ini, wah udah kan, jadi nggak selesai-selesai kan. Itu akhirnya ketutup kinerja pemerintah di bawah, jadinya karena ribut-ribut di atas ini. Jadi harusnya memang di saat ini saya kira kita perlu menyatukan frekuensi sinergi ya. Dan sudah banyak kok kayak influencer dia pakai pesawat pemerintah, itu wajar aja, bagus itu. Termasuk ide-ide, Pak, tolong beli cabenya dong, dari Bener Meriah diangkut pesawat kenapa kosong, oke diakomodir pemerintah, itu udah bagus menurut saya. Tinggal mungkin perlu ngopi-ngopi aja Margi, antara influencer, antara relawan ya. Oke. Saya kira pemerintah perlu mengapresiasi. Satu hari mungkin dibuat forum ya, apresiasi buat para relawan yang sudah menggalang, yang sudah turun ya, supaya ada istilah psikologinya akulturisme ya. Perilaku menolong. Ya, jadi masyarakat Indonesia ini suka membantu menolong, itu penting sekali. Oke, apa pengaruhnya komunikasi publik yang tidak baik terhadap kondisi mental para korban bencana di sana? Ya memang akhirnya bukan hanya kalau komunikasi elit itu buruk, yang terlibat, yang terkena dampak itu bukan hanya penyintas bencana, bisa jadi kita pun bisa jadi stres juga. Karena dalam teori psikologi dari banyak teori mengatakan bahwa sumber stres di masyarakat itu adalah perilaku elit, ya politik. Kalau di atas gontong-gontokan itu berdampak kepada psikologis masyarakat yang menontonnya. Jadi ini penting bagaimana kita membangun komunikasi politik yang empatik, yang manusiawi, yang menghargai, yang mengapresiasi. Saya kira kalau menteri atau Pak Presiden ya kan datang ngajak ngopi para relawan, para influencer, gimana langkah ke depan ini. Saya kira itu bagus banget untuk supaya terjadi positif di masyarakat. Jadi positive vibe lah ya. Iya. Yang itu harus diciptakan. Betul. Di lokasi. Betul. Bencana. Oke. Nah, dengan situasi yang terus berkembang, apa yang Mas Iqbal ingin sampaikan kepada pengambil kebijakan, kepada masyarakat secara umum? Ya, ini adalah setelah fase tanggap darurat selesai, ada fase pemulihan.
Yang diinginkan masyarakat sebenarnya adalah bantuan yang diberikan jangan terlalu berbelit-belit prosedurnya. Karena mereka harus menjalani hidup, ya. Mereka harus menjalani kehidupan selanjutnya. Hunian sementara, perumahan, ya, bantuan keuangan yang meninggal, ya, kemudian juga yang luka ataupun yang rumahnya hancur, yang sudah dijanjikan termasuk penghapusan kredit itu memang harus segera dieksekusi. Itu bisa mengurangi luka. Nah, itu dia. Janji-janji yang sudah disampaikan, ya bahkan ditingkatkan aja. Kalau janjinya misalnya masih ada anggaran, misalnya yang meninggal dapat 15 juta, naikin kenapa enggak 20 juta, ya. Itu bisa juga mengurangi luka. Karena ya kita tidak mungkin menangisi kenapa gelap, lebih baik kita menyalakan lilin, kira-kira begitu. Tapi besarnya bantuan yang diberikan pemerintah itu berkorelasi bisa mengurangi beban di masyarakat. Oke. Sejauh mana solidaritas sosial yang sudah terjadi ini bisa menjadi obat atau penawar luka bagi korban bencana? Ya ini penting ya, termasuk anak-anak rantau ya, para orang yang asli yang sudah merantau, sudah sukses, ya itu pulang membantu, itu bagus juga, saya kira digalakkan ya. Misalnya aparatur, pemerintah, swasta, pengusaha ya, yang sudah sukses untuk bisa membuat program-program penggalangan untuk kampungnya sendiri, termasuk juga bantuan-bantuan dari pemerintah. Saya menduga kemarin, kenapa banyak ramai orang mengatakan lambat ya. Kalau kita cek di lapangan ya nggak semuanya lambat, banyak juga yang cepat di Sumbar ya, karena Sumbar itu dia sering sekali dia melatih siaga bencana. Bahkan beberapa minggu sebelum terjadi mereka sudah ada tanggap latihan ya, sering simulasinya sering. Yang kedua, akses komunikasinya nggak putus. Mereka listrik masih nyala, handphone masih nyala, sinyal masih oke. Dan kejadiannya tidak terlalu jauh dari kota, hanya 2 jam, 3 jam. Ya. Berbeda dengan Sibolga, Tapanuli Tengah, dan di Aceh tadi, yang aksesnya medannya berat. Jadi keterlambatan karena memang akses yang susah. Kalau saya bisa memaklumi itu, tetapi memang yang diinginkan masyarakat kan statement sebenarnya. Statement dari pemerintah bahwa kita hari ini turun segera gitu. Karena itu reaksi yang normal menurut saya. Kalau ada orang marah-marah, kenapa lambat? Itu normal. Supaya cepat kan gitu. Dan pemerintah saya kira ya ini menjadi sebuah masukan aja gitu. Di mana titiknya ya? Karena pemerintah itu ibarat orang tua kepada anaknya. Kalau ada anaknya yang bawel ya itu bagian dari resiko jadi orang tua kira-kira itu. Jadi ini penting bagi pemerintah, Pak Presiden ya, melihat masalah ini bahwa yang harus kita lakukan adalah membuka lebar komunikasi seluas-luasnya, menerima masukan seluas-luasnya, dan saya kira yang dilakukan Pak Presiden sudah bagus. Mengerahkan pasukan, mengirimkan dokter, menyerahkan bantuan, tinggal bagaimana ini mempublikasikannya dengan baik. Makanya saya kalau suka ngecek akun-akun medsos pemerintah, jadi sekarang kan orang sudah beralih ke media sosial. Ya. Banyak followernya, mungkin ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, mungkin ada yang 800.000, tapi view-nya sedikit. Karena cara ngeditnya jelek kayaknya. Oke, kontennya. Cara menyampaikannya jelek. Nah, termasuk juga jubir resminya siapa. Ini harus ada nih yang dia juga berada di lapangan. Jadi ada check and balances antara media sosial dengan lapangan. Ketika ada yang komen, Pak, di kampung kami belum, langsung dilaporkan, dibalas ya. Harus ada nih operator media yang menurut saya satu pintu. Padahal kan saya kira setiap kementerian itu anggaran besar-besar lah ya. Tapi orkestranya belum ketemu. Saya kasih masukan, ini perlu komunikator politik yang baik, ya, yang dia paham lapangan, ya, yang dia juga dapat akses langsung berkomunikasi dengan pimpinan. Oke, ini kan sudah hampir sebulan ya, Mas Iqbal ya. Iya. Kondisi kesehatan mental juga kan berpengaruh terhadap para relawan atau anggota masyarakat yang juga sejak awal sudah turun ke sana kan. Betul. Nah, mereka bagaimana kondisinya? Ya memang termasuk aparat kan. Iya. Orang yang turun ke sana kan beresiko. Saya aja ketika hujan turun udah pasrah aja, ini kayaknya nggak bisa pulang nih, karena takut kami berada di atas itu ada jatuh bendungan. Kalau jebol kita nggak bisa pulang. Resikonya besar, turun jadi relawan itu beresiko besar. Kemarin ada teman kami yang robek mukanya karena jatuh dari menghindari mobil yang mundur ya, lagi ngantar bantuan di Bener Meriah, robek wajahnya. Itu resiko. Makanya apresiasi penting ke para aparatur. Ya, bagi netizen juga saya kira nggak ada salahnya juga untuk mengapresiasi ya. Dan pemerintah juga perlu mengapresiasi kepada relawan, saling mengapresiasi aja lah.
Ini penting untuk mengurangi stres di masyarakat tadi. Jangan sampai nanti masyarakat kan udah mulai kan psikolog datang, masyarakat datang ke psikolog, kenapa? Oh, masalah keluarga bukan. Kenapa? Karena pemerintah kan jadi nggak enak jadinya. Stres jadi warga negara. Jadi warga negara. Jadi ini penting untuk saling mengapresiasi. Ya, saya sendiri sampai punya pantunnya itu. Pergi berjalan membeli kayu cendana, belinya di Pasar Cipadu. Karena ini sedang bencana, mari kita bersatu padu. Oh, sedap. Iya, iya. Oke. Untuk memulai hidup yang baru bukan sesuatu hal yang mudah. Betul. Pasca bencana kan. Betul. Nah, apa yang paling berat bagi korban bencana untuk memulai langkah baru ini? Betul. Yang pertama adalah tempat tinggal ya. Tempat tinggal ini kan rumah. Karena mereka depresi beratnya bukan karena rumahnya aja, tapi ada kenangan di sana. Oke. Kenangan ini hilang. Ada historis. Bang Margi, bayangkan tempat rumah kita lahir, foto-foto keluarga kita, kenangan kita dulu main kecil, itu udah tersapu. Bahkan ada desa yang hilang. Desa yang hilang. Itu berat bagi saya. Berat. Makanya ini harus ada kepastian di awal. Ya, di mana mereka. Pendataannya harus cepat. Karena banyak juga aparatur yang nggak ada kabarnya juga. Karena mereka mungkin jadi korban juga. Gitu. Ini harus ada pemerintahan yang sigap ya di daerah khususnya untuk pendataan ini. Dan hunian sementara ini juga jangan lama-lama banget, harus segera ada hunian tetapnya, di mana mereka direlokasi. Ya. Kan sudah lihat juga dari beberapa pemerintah juga turun, swasta juga turun, siap membangun sekian-sekian. Jadi saya menduga kenapa kita ketika menentukan kebijakan itu agak dianggap lama, karena mungkin saya menduga birokrasi keuangan. Karena kemarin itu kan akhir tahun, belanja sudah habis semua, daerah sudah dipotong anggarannya, nggak ada lagi. Terserap. Kalau mengajukan surat dulu kan, surat. Ini lagi bencana, surat menyurat kan susah kan. Nah ini mungkin ke depan saya justru mendukung adanya Kementerian Bencana itu, saya kira ide yang bagus itu. Karena mereka perlu, para aparatur yang bertugas di kebencanaan itu perlu juga proteksi. Bayangkan kita membangun rumah di bencana, ya kan, sembako. Oh, harus pengadaan dulu, tender dulu, susah kan. Ini harus ada proteksi bagi aparatur di lapangan. Jangan sampai nanti kayak COVID gitu, begitu COVID selesai banyak yang masuk penjara. Nah, itu juga dipikirkan oleh aparatur kita, saya kira. Mereka tentu saja sesuai prosedur. Kalau mengikuti prosedur, disitulah terjadi birokrasi yang panjang. Ya, jadi misalnya menurunkan pasukan, ya kan, perlu surat dari bawah dulu, dari gubernur, perlu bantuan, ya kan, dan lain-lain. Mas Iqbal, kehadiran pemimpin saat bencana sangat penting ya. Penting. Nah kalau kita lihat misalnya di Aceh ada Mualem, di Sumatera Barat ada Buya Mahyeldi. Iya. Sementara di Sumatera Utara justru yang menonjol adalah Bupati Tapanuli Tengah. Iya, Bang Masinton. Bang Masinton ya. Kita nggak tahu gubernurnya kemana. Nah, Mas Iqbal melihatnya seperti apa ya? Ya ini memang saya nggak tahu. Netizen ini kan pinter-pinter ya. Mana yang turun dia akan liput ya, mana yang tidak turun dia turun. Terpantau lah. Jadi memimpin di era digital sekarang tuh nggak bisa kita pura-pura. Semuanya itu murni ya. Mualim itu kan saya kira dia nggak punya tim media kayak KDM gitu kan. Dia bukan YouTuber tapi dia naik terus ya. Bukan konten kreator. Termasuk Buya Mahyeldi kan. Dia sampai membatalkan pernikahan anaknya ya. Saya udah menerima undangan itu 3 sekaligus. Resepsinya dibatalin. Itu kan empati. Artinya masyarakat yang memberitakan gitu loh. Nah, mungkin Pak Bobi ini perlu evaluasi juga ini kan gimana. Kan memang ramai di medsos ini Bobi yang ditanya, Pak Bobi mana posisi? Saya kira ini bisa jadi masukan buat Pak Bobi. Ya memang nggak mudah jadi pemimpin itu. Pemimpin itu kan menderita katanya. Nah itu kalau kata tokoh-tokoh bangsa kita ya. Oke, jadi ini menjadi catatan ya dari Mas Iqbal ya. Betul. Oke, dan memang kehadiran pemimpin di situasi sulit itu bisa menjadi obat juga ya, Mas Iqbal. Betul, karena kan begini, makanya ketika Pak Prabowo itu sempat menginap di Aceh dan Sumbar, itu kan cepat dia penanganannya. Saya berapa kali menyuarakan, alhamdulillah Pak Prabowo mendengar juga. Hadir, nginap di Aceh, nginap di Sumatera Barat, ya itu kan, hadir itu penting. Nah itu juga harus ditiru oleh pemimpin-pemimpin di bawah ya. Jadi kehadiran pemimpin itu sangat memberikan kedamaian, kepastian. Dan aparatur kalau presiden datang cepat kan.
Tenda-tenda diperbanyak, jalan-jalan mulus semua. Kan dari dulu kayak gitu memang. Itu normal-normal aja sih, wajar aja lah yang namanya presiden datang kan. Jadi hadir tuh penting ya. Jadi makanya Mualim tuh lagi trennya bagus sekarang tuh. Mualim, Buya Mahyildi trennya bagus. Karena mereka itu yang ikut juga sama-sama ngangkat gitu loh. Supaya tidak minimal mereka masyarakat melihat bahwa beliau hadir. Dan sangat menjaga mulutnya istilahnya ya. Betul. Itu penting juga ya? Penting. Artinya ketika pemimpin di suatu situasi sulit, dia pandai memilah mana yang harus disampaikan, mana yang tidak. Betul. Ini penting. Makanya tadi sedikit rame responsif dari masyarakat. Karena kan beberapa pejabat itu membuat blunder statement-statementnya. Ada Pak Tito yang bilang bantuan asing. Walaupun saya paham, ini niat Pak Tito sih nggak gitu sih sebenarnya. Cuman dia keceplos. Ya akhirnya rame. Yang dulu orang berantem sama Malaysia, netizen sekarang dukung Malaysia. Itu aneh juga nih. Tapi ini pelajaran penting ya, termasuk pejabat yang acting di tempat bencana. Termasuk misalnya ketika Bahlil menyampaikan soal listrik. Listrik itu kan fatal banget sebenarnya. Ya, tapi udah minta maaf. Itu seperti di Frank ya? Ya, memang disitulah Itu menyakitkan untuk publik ya? Betul. Itu salah satu. Terutama yang menjadi korban ya? Betul. Di situ salah satu yang membuat terjadi perlawanan netizen tadi kan. Kok nggak sesuai fakta ini? Sampai sekarang juga di daerah di Tamiang juga belum saya kira listrik itu. Padahal kan itu statement yang viral ya, 93% ya. Dan sudah minta maaf ya. Termasuk Menteri Kehutanan juga ini kan. Yang termasuk pejabat-pejabat yang datang untuk pencitraan. Betul. Ada kesan seperti itu. Betul. Jadi ini saya kira di saat situasi ini sebaiknya pejabat publik nggak usah ngomong dulu, biarkan satu pintu aja dari istana, sehingga nanti terjadi adem lah. Karena siapa aja yang ngomong salah semua nih sekarang ini. Siapa aja yang ngomong salah semua nih. Karena memang itu reaksi normal, kemarahan yang normal. Karena situasi yang tidak nyaman. Nah, bicara kehadiran pemimpin, itu kan seringkali ada hal-hal yang sifatnya seremonial, terutama ketika presiden datang atau pejabat pusat. Kemudian situasinya berubah setelah sang pejabat kembali ke Jakarta. Ini kan bisa mempengaruhi situasi psikis korban juga kan? Betul. Seolah-olah kalau ada pejabat dari Jakarta, semuanya bergerak. Nah ini harus diantisipasi seperti apa Mas di lapangan? Ya memang harus dikontrol ya. Pak Prabowo harus sering turun ya. Saya kira ke Sumbar beliau udah 3 kali, ke Aceh juga sudah beberapa kali, Sumatera Utara beberapa kali. Cuman yang perlu dilihat tadi, memastikan bantuan ini terdistribusi sampai ke pelosok-pelosok. Ini PR-nya nih. Karena kalau kita lihat di Tamiang, itu orang sampai ke pinggir jalan semua nyari bantuan gitu kan. Iya kalau dia, bagaimana yang jembatannya masih putus, ya ada helikopter masih berjalan terus ya. Jadi ini yang menurut saya, kenapa ada aksi dan reaksi. Ya ini pelajaran penting bagi pemerintah. Hari ini kita dukung mereka untuk berbuat yang terbaik. Tapi komunikasi politiknya perlu dikasih masukan. Iya. Ada kepala daerah misalnya Sri Sultan Hamengkubuwono X. Itu mengeluarkan kebijakan untuk membantu mahasiswa, meminta kepada kampus-kampus di Jogja untuk membantu mahasiswa asal lokasi bencana, diringankan dan sebagainya. Ini kadang-kadang ada korban yang tidak langsung mungkin Mas ya? Betul. Mungkin mereka sedang studi, sedang bekerja atau sedang berusaha. Mereka kan perlu dipikirkan juga Mas ya? Betul. Itu saya kira sebuah kebijakan yang sangat positif ya. Termasuk Pak Anwar Ibrahim itu buat rilis media di Malaysia itu juga mahasiswa yang orang tuanya terkena bencana itu dapat bantuan sekitar Rp500, 2 juta rupiah per orang. Nah itu juga kita apresiasi, bagus itu. Jadi walaupun dia bantuan nggak bisa masuk, tapi minimal dia bisa memberikan yang terkorban di sana. Itu cukup meringankan lah. Karena korban yang tidak secara langsung, tapi mereka memiliki ikatan emosional atau keluarga. Betul. Itu psikisnya terdampak juga. Betul. Pasti kan dia nggak bisa tidur juga mikirin gimana nih orang tua saya nggak bisa dihubungi sampai sekarang gitu kan, susah sinyal ya. Dan memang bantuan bukan hanya sembako, bisa bentuk Starlink, bisa bentuk air bersih. Saya lagi sama teman-teman lagi menggalang ini buat sebuah pesantren untuk air bersih, karena mereka di sana udah berapa hari nggak mandi katanya. Air bersih dengan tenaga surya, panel surya. Yang kayak gitu sekarang yang kita perlukan. Jadi yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X di Jogja itu sudah sangat bagus sekali ya. Bagus sekali. Itu bisa menjadi obat juga bagi mahasiswa asal lokasi bencana di Jogja. Betul.
Kalau mereka ini bisa lebih ditiru oleh tenang ya? kepala daerah se-Indonesia ini sangat bagus saya kira. Sangat bagus. Jadi tidak semua kepala daerah harus turun ke sana ya Betul, untuk memberikan betul, bantuan ya. betul. Oke, termasuk misalnya saya baca juga Mas Pramono Anung Mm-mm. akan meniadakan pesta kembang api di Oh, itu Jakarta. bagus sekali. Termasuk pemerintah Kota Palembang saya baca juga Termasuk di Bali juga ya. di Bali ya. Dan ini penting ya. Bahkan yang Buya Mayeldi itu di Sumbar, dia walaupun kena bencana, tapi ibu-ibu di sana tuh buat rendang 2 ton, disebar juga ke Taptang, disebarkan juga ke Aceh. Ini sebuah bentuk akulturasi, sebuah bentuk perasaan yang empati yang tinggi dari pemimpin kita. Oke. Jadi empati dari kepala daerah lain itu sangat penting juga ya. Betul. Di momentum pergantian tahun ini ya. Betul, betul. Saya kan memang banyak berbondong-bondong kepala daerah ke sana ya ngasih bantuan. Ini bagus aja sih, cuman tadi kalau bisa seremonialnya jangan terbanyakan. jangan sampai kepanjangan seremonial dari jumlah bantuannya. Iya, oke. Jadi empati sangat penting gitu ya. Betul. Termasuk oleh kepala daerah di luar lokasi bencana. Betul, betul. Itu sangat penting sekali. Mas Iqbal, kembali ke soal kesehatan mental ya. Kalau untuk korban bencana seperti di Sumatera yang Mas Iqbal sudah menyaksikan langsung ke lokasi, itu mereka butuh berapa lama untuk pemulihan? Kalau saya diskusi dengan teman-teman, mungkin minimal setahun lah. Setahun? Iya. Untuk bisa hidup, mereka memiliki pekerjaan lagi, penghidupan lagi. Karena kayak sawah lahan ya, mereka kan hilang. Mau gimana? Ya, kalau mungkin tawaran transmigrasi nggak semua mau. Ya, ini kan sudah sebulan ya. Bentar lagi ada Ramadan, Lebaran, ya, Natal. Itu tentu saja juga mereka menghadapi situasi yang berat. Tapi memang di situasi kayak gini, kekerabatan penting. Peran besar keluarga besar melindungi, menyelamatkan keluarganya masing-masing itu penting lah. Jadi selain pemerintah ya. Jadi yang sudah sukses ya oke lah kita gimana jalan tengah. Kalau di Sumatera itu memang kekerabatan yang kuat, musyawarah mufakat yang tinggi. Oke, kita bangunkan rumahnya di mana, letak tanahnya, apakah tanahnya ini juga masih selamat atau ada risiko banjir dan longsor lagi. Ini berat ya. Maka di Sumatera Barat yang berat itu daerah Agam karena longsor. Longsor dan itu sudah sering terjadi. Di Lembah Anai itu kan di tanah datar itu juga langsung. Dan itu selama setahun itu bagaimana kita mengawal mereka itu dalam proses pemulihan dalam konteks kesehatan mental itu? Ya, ini memang harus diberdayakan. Mereka harus dilibatkan. Kayak ibu-ibu ya mereka disuruh bantu-bantu di dapur umum supaya mereka juga ada aktivitas, merasa berharga ya. Demikian juga para laki-laki, anak-anak, mereka juga harus dipikirkan segera bagaimana sekolahnya. Yang laki-laki mungkin bagaimana mereka juga turut membantu ya. Karena dengan mereka merasa dihargai, itu juga mentalnya juga akan pulih cepat ya. Ternyata semua orang peduli, ternyata semua orang melihat saya, ternyata semua orang bereaksi. Ayo kita bantu sama-sama. Oke. Mas, ini ada momentum Natal untuk saudara kita korban bencana di Sumatera Utara. Ada momentum Ramadan dan Idul Fitri ya, untuk di Aceh dan Sumatera Barat. Bagaimana kita memaksimalkan momentum ini agar juga bisa menjadi obat penawar luka bagi mereka? Saya sangat mengapresiasi yang dicontohkan Muhammadiyah ya. Mereka memerintahkan semua sumbangan masjid hari Jumatnya dikirimkan ke bencana. Kenapa tidak juga nanti pemerintah ataupun semua ormas bisa mengalihkan, ya mengarahkan bantuan-bantuan di tempat ibadahnya atau di organisasinya juga difokuskan di hari-hari Lebaran atau hari raya agama masing-masing ini, sehingga mereka bisa turut berbahagia dan gembira. Iya. Dalam bentuk apa? Ya, bisa bentuk makanan, bisa bentuk hadiah, ya, bisa bentuk bantuan ya. Karena di bulan Ramadan misalnya kan kita sangat dianjurkan untuk bagaimana bersedekah. Dan sedekahnya itu diarahkan ke tempat bencana. Iya. Termasuk dalam waktu dekat momentum Natal ya? Betul. Oke, secara umum tempat-tempat ibadah bagaimana di sana? Di lokasi yang Mas Iqbal datangi? Ya memang banyak yang terdampak ya. Mungkin secara fisiknya masih banyak yang kuat, tapi fungsinya sudah hancur ya. Dalamnya lumpur ya. Ini perlu segera bantuan. Kemarin Pak JK saya lihat sudah turun ya. PMI. DMI, saya kira DMI bisa maksimal untuk segera agar masjid-masjid itu bisa dijadikan kembali tempat ibadah. Karena terbukti memang kalau saya lihat di Besitang Langkat, masjidlah penyelamat. Karena mereka tinggi lokasinya dan ada atap atas tempat berlindung, termasuk mungkin tempat ibadah lain.
Sekolah-sekolah gimana Mas Iqbal? Nah, ini juga PR dari Menteri Pendidikan, saya kira bagaimana anak-anak ini bisa mendapatkan segera akses untuk pendidikan. Karena mereka nggak ngikuti ujian akhir ya, karena di masa pengungsian, penting untuk segera dibuat sekolah darurat ya, yang mereka terdampak supaya anak-anak ini bisa tidak ketinggalan dalam pendidikannya. Oke. Nah, kemudian untuk lapangan pekerjaan, Betul. kan banyak lahan Iya. pertanian atau mungkin, lahan-lahan pekerjaan yang mungkin Iya. hilang atau Mhm. rusak, itu kan bisa mengganggu mereka untuk melanjutkan hidup ya, Mas Betul. Iqbal ya? Saya kira banyak program ya di Kementerian Tenaga Kerja, ada namanya TKM, Tenaga Kerja Mandiri, Bantuan Modal Usaha, di Kementerian UMKM mungkin bisa ada. Saya kira skema ini harus dibuat, bantuan untuk tenaga kerja yang terimbas bencana, ya sehingga nanti mereka bisa mendapatkan modal usaha, termasuk para petani yang sawahnya terdampak. Itu saya kira nggak ada salahnya kalau pemerintah memberikan subsidi atau bantuan kepada mereka-mereka yang kehilangan sawah, karena sawah ini kan jantungnya ekonomi juga, lumbungnya padi, lumbung masyarakat gitu ya. Hmm. Jadi segera didata di Kementerian Pertanian. Maka ini kan perlu kerja-kerja lintas kementerian ini. Perlu koordinasi yang kuat, perlu komunikasi yang kompak. Gimana di tahun 2026 ke depan itu ada program-program khusus untuk memulihkan mereka yang berdampak. Oke. Terakhir Mas Iqbal, Ya. di momentum Nataru dan nanti kita masuk ke Ramadan, Iya. apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk empati kita, bentuk simpati kita untuk saudara kita di Sumatera yang menjadi korban bencana? Iya, nggak ada kata lain selain kita bersatu membangun bangsa ini, kita dukung siapapun yang turun, ya pemerintah, masyarakat, relawan, Relawan. influencer, ormas ya. Dan ini perlu koordinasi, perlu sinergi, perlu ngopi-ngopi. Karena apa yang mungkin dilihat pemerintah bisa jadi tidak dilihat relawan. Apa yang dilihat relawan bisa jadi tidak ditemukan pemerintah. Sehingga ini perlu satu forum, eh, sebuah forum besar yang dialog, dan penting bagi kita untuk meningkatkan kepedulian kita di menjelang Nataru ini, menjelang Ramadan, bulan puasa, dan Idul Fitri. Bagaimana kita tingkatkan kepedulian kita, bagaimana kita bantu saudara-saudara kita, sehingga mereka juga kembali pulih dan bahagia. Dan mereka tidak merasa sendirian. Betul. Mas Iqbal, terima kasih. Terima kasih. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Muhammad Iqbal PhD, seorang psikolog yang memang sudah hadir langsung, sudah melihat langsung dan merasakan langsung situasi di lokasi bencana dan juga sudah merasakan langsung apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terlebih dalam konteks penanganan kesehatan mental. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iqbal, terima kasih. Sip.